kita bukan hanya menjadi ibu dan saudara-saudari Yesus, kita juga akhirnya menjadi pewaris rahmat kehidupan dan juga menjadi pribadi-pribadi yang penuh syukur dalam kehidupan sehari-hari karena campur tangan dan penyertaan Tuhan dalam peristiwa hidup kita, baik dalam peristiwa suka maupun juga peristiwa duka, baik dalam peristiwa-peristiwa yang menggembirakan maupun juga dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kau tiupkan nafasmu, maka laut menutup mereka, laksana timah, mereka tenggelam di dalam ombak yang dahsyat. Engkau mengulurkan tangan, mereka ditelan bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, dalam suasana solidaritas dan penuh syukur bersama dengan saudara-saudara kita kaum muslim yang pada hari ini sedang merayakan Hari Raya Idul Adha, marilah kita juga mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala penyelenggaraannya, terutama karena kita pada pagi hari ini masih dikaruniai rahmat kehidupan, kesehatan. Semoga Anda semua dimanapun berada masih juga dalam keadaan sehat. Dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini kita diundang untuk bersama-sama merenungkan bahwa pilihan hidup kita pertama-tama adalah undangan untuk mengikatkan diri kepada Allah, untuk mendengarkan dan menghidupi firman Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, sepintas lalu kalau kita membaca atau mendengarkan kutipan Injil yang tadi baru saja kita dengarkan, kita banyak yang secara spontan berpikir bahwa kok Yesus begitu kata-katanya, menolak ibunya sendiri, menolak saudara-saudaranya sendiri. Tetapi kalau coba kita renungkan dengan baik, saya kira kita akan menemukan bahwa sama sekali tidak ada ungkapan atau kalau boleh kita pikirkan kesimpulan bahwa Yesus menolak ibunya dan saudara-saudaranya yang datang kepadanya. Bahkan kita diajak untuk bersama-sama bersyukur bahwa akhirnya kita dirangkul oleh Yesus sebagai ibunya, sebagai saudara-saudaranya, dengan catatan bahwa kita memiliki iman yang kuat, yakni menjadi pendengar yang setia sabda Tuhan atau sabda Allah dan melakukan kehendak-Nya. Yesus sendiri mengatakan dengan amat jelas bahwa siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Lalu bagaimana kaitannya dengan ungkapan bahwa kita secara spontan merasa kok Yesus kejam, kata-katanya menolak ibunya sendiri. Kita boleh melihat dalam kitab suci dan sekaligus juga dalam seluruh tradisi kita terhadap figur yang kita yakini, kita sebut sebagai Bunda Yesus, yakni Bunda Maria. Kalau kita coba renungkan, apakah Bunda Maria adalah figur yang melaksanakan kehendak Allah? Kita pasti akan akhirnya menjawab bahwa gereja amat yakin bahwa Maria melakukan kehendak Bapa di surga jauh melebihi kita. Ia bahkan tidak berpikir tentang kepentingannya sendiri. Pada saat Tuhan menawarkan sesuatu yang amat sulit, Maria memilih menomorduakan kepentingannya sendiri dan kemudian menomorsatukan kepentingan dan rencana Allah. Aku ini hanyalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku seperti apa yang Tuhan kehendaki itu. Spirit atau semangat atau kalau boleh kita katakan pilihan hidup seperti ini tidak banyak.
sungguh-sungguh kita kembangkan. Dan karena itulah maka juga gereja mengangkat Maria menjadi model orang beriman. Kalau mau beriman yang sejati, Bunda Maria lah gambaran atau modelnya. Dengan kesimpulan sederhana ini, maka kita akhirnya bisa melihat atau menemukan bahwa Yesus sekaligus ingin mewartakan, menyampaikan kepada kita bahwa Ia tidak menolak Maria, bahkan Ia ingin supaya keibuan Maria, kesaudaraan saudara-saudara Yesus itu diperluas, bukan hanya karena hubungan darah, tetapi karena kesetiaan untuk melakukan kehendak Allah. Setia mendengarkan sabdanya, berusaha setiap hari untuk melakukan kehendak Allah, kendati mungkin kita manusia biasa bisa saja tidak sempurna, akan jatuh dan bangun, seperti pengalaman orang-orang Israel yang kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan bahwa orang-orang Israel kagum terhadap campur tangan Allah, terhadap kebesaran, keagungan Allah yang bisa membebaskan mereka dan kemudian membunuh orang-orang Mesir. Kita bisa membayangkan betapa kelompok Israel itu sebenarnya kelompok yang susah, dalam pengertian bahwa bayangkan aja bahwa kelompok yang lebih dari 1 juta orang itu berjalan dengan segala kekayaan mereka, bekal mereka, hewan mereka, baik orang tua, laki-laki, perempuan maupun anak-anak, berjalan bersama. Dan ini sedang dikejar oleh pasukan Mesir, tentara terlatih. Mereka bahkan mengejar dengan kereta berkuda, dibandingkan dengan perjalanan orang Israel yang tertatih-tatih itu pasti jauh lebih cepat. Tapi ternyata tangan Tuhan memang bekerja, dan dikatakan bahwa Tuhan membebaskan mereka. Tak satu pun orang Israel yang dicederai oleh orang Mesir. Sebaliknya, semua pasukan Mesir yang gagah perkasa itu tak satu pun yang selamat. Semuanya binasa. Walaupun kita bisa mengotak-atik, dalam bahasa Jawa disebut dengan otak-atik gatruk, peristiwa ini dengan peristiwa alami. Pada tahun 70-an saya sempat membaca sebuah tulisan atau sebuah buku kecil yang diberi judul Kitab Suci dan Ilmu Pengetahuan, dan kemudian sang penulis itu mengatakan bahwa sebenarnya peristiwa keluaran itu bukan suatu mukjizat, tetapi itu adalah suatu peristiwa alami dan kebetulan pas, yakni orang Israel menyeberang pada saat Laut Merah sedang surut, dan kemudian setelah mereka keluar dari laut, air mulai pasang. Pas pada saat itulah orang-orang Israel di tengah-tengah laut, maka mereka kemudian terperangkap di tengah laut dan akhirnya mati tenggelam. Saudara-saudari yang terkasih, lepas dari soal alami atau tidak alami, orang-orang Israel yang menyaksikan peristiwa ini menangkapnya bukan sebagai peristiwa alam biasa, tetapi sebagai campur tangan Allah untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Dan keterampilan untuk menangkap campur tangan Allah di dalam peristiwa hidup kita, itulah sebenarnya keterampilan iman. Maka kita juga diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang memang memiliki kecakapan atau keterampilan untuk mengembangkan iman itu di dalam setiap sikap hidup kita, melihat, menilai peristiwa yang kita alami, melihat, menilai bahkan juga persoalan-persoalan yang kita hadapi. Semoga akhirnya kita bisa justru membawanya di dalam iman, di dalam kebersamaan, dalam sikap untuk menghidupi kehendak Allah bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, semoga firman yang kita dengarkan hari ini semakin menguatkan kita untuk senantiasa tekun dan setia berjuang untuk membaca ulang, mendengarkan
sabda Tuhan yang tahun lalu kita angkat sebagai tahun kitab suci, dan kemudian mencoba untuk tekun setia melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, menghidupi di dalam semangat seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus, supaya dengan demikian kita bukan hanya menjadi ibu dan saudara-saudari Yesus, tetapi kita juga akhirnya menjadi pewaris rahmat kehidupan dan juga menjadi pribadi-pribadi yang penuh syukur dalam kehidupan sehari-hari karena campur tangan dan penyertaan Tuhan di dalam peristiwa hidup kita, baik dalam peristiwa suka maupun juga peristiwa duka, baik dalam peristiwa-peristiwa yang menggembirakan maupun juga dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Berkat Allah melimpah atas seluruh hidup dan perjuangan kita. Amin. Barang siapa melaksanakan sabda Kristus, pada dialah terdapat cinta kasih Allah yang sempurna. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga saudara sekalian dimanapun berada, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.